berjumpa lagi dengan channel Klava Sukacita. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-24. Namun sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di saat ini Tuhan, kami telah menyiapkan hati, pikiran, pendengaran, dan perhatian kami untuk firman-Mu. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahaminya, dan melalui firman-Mu itu melengkapi kami di dalam kami menjalani kehidupan, kerja, dan karya kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Efesus pasal 4 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-24 dengan perikop manusia baru. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan. Dan dari bacaan kita Efesus pasal 4 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-24 menjadi tema dibaharui menjadi manusia baru. Dibaharui menjadi manusia baru. Tema kitab Efesus yang ditulis oleh Paulus adalah Kristus dan Gereja. Surat Efesus merupakan salah satu puncak dalam penyataan Alkitabiah dan menduduki tempat yang unik di antara surat-surat Paulus. Surat ini tidak ditulis sebagai jawaban terhadap perbedaan doktrin atau ajaran, dan juga bukan surat untuk menjawab persoalan pastoral seperti kebanyakan surat Paulus kepada jemaat-jemaat yang lain. Sebaliknya, Efesus memberikan kesan akan penyataan yang melimpah sebagai hasil dari kehidupan doa pribadi Paulus. Paulus menulis surat ini ketika dipenjara karena Kristus dan dia dipenjarakan di Roma. Tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus ini tersirat di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 17 yang dapat saya baca. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dengan tekun, Paulus berdoa sambil merindukan agar para pembacanya bertumbuh dalam iman, kasih, hikmat, dan penyataan Bapa yang mulia. Paulus sungguh-sungguh menginginkan agar hidup mereka layak di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Paulus berusaha untuk menguatkan iman dan dasar rohani mereka dengan menyatakan kepenuhan maksud kekal Allah dari penebusan dalam Kristus untuk gereja dan untuk semua orang. Saya mengingatkan kepada kita kembali bahwa tema kita dari bacaan Efesus pasal 4 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-24 adalah dibaharui menjadi manusia baru. Ada sebuah cerita yang hendak saya kisahkan, namun saya percaya bahwa kisah ini sudah sering diceritakan juga dan kita semua pasti sudah sering mendengarnya, tentang bagaimana seorang petani yang memiliki kebun, dan kebun itu dihuni oleh dua makhluk yang bagi sang petani itu sangat mengganggu tanaman dan lingkungan di tempat itu. Yang pertama adalah ular, dan yang kedua adalah ulat. Jadi ular dan ulat. Pada satu waktu ketika dia datang, dia melihat bahwa daun-daun dari tanaman-tanamannya itu sudah dimakan oleh ulat-ulat tersebut. Dan bahkan juga di dalam kebunnya itu ada juga ternak ayamnya yang juga dimakan oleh ular yang sering masuk ke dalam kebunnya. Oleh karena itu pada suatu waktu dia mengusir kedua makhluk itu, ular dan ulat, dan lalu dia mengatakan kepada mereka supaya kalian pergi keluar dari tempat saya, lalu kemudian kalian harus menjadi sesuatu yang baik, yang berarti baru kalian boleh masuk ke dalamnya.
Lalu kemudian ular dan ulat merasa bahwa mereka harus berubah, harus menjadi sesuatu yang menurut si petani itu berarti, lalu bisa membuat mereka masuk ke dalam kebun tersebut. Tidak beberapa lama, ular menggantikan kulitnya dari kulit yang terlihat biasa-biasa saja dan terganti kulitnya, lalu dia menjadi ular yang kulitnya begitu bersinar, berkilau dengan corak yang berbeda. Dan demikian juga dengan ulat. Beberapa lama kemudian dia pun kemudian mulai menjadi seperti kepompong dan lalu kemudian dia menjadi kupu-kupu. Setelah mereka merasa bahwa mereka sudah memiliki sebuah perubahan dari tubuh mereka dalam pikir mereka itu, mereka pun kemudian meminta izin kepada sang petani itu untuk mereka bisa ada lagi di dalam kebun tersebut. Tetapi kemudian ketika petani itu melihat, wah, ulat yang tadinya menjijikan, ulat yang tadinya hanya cuma bisa mengerat daun-daun yang ada di situ sudah berubah menjadi kupu-kupu yang tentunya sangat bermanfaat sebab dia bisa menghinggapi pohon bunga-bunga yang ada di situ dan menceriakan kebunnya. Dia mengizinkan ulat itu untuk masuk setelah dia menjadi kupu-kupu dan berterbangan dengan sayapnya yang berwarna-warni yang indah. Berbeda ketika dia melihat ular, walaupun telah digantikan kulitnya menjadi kulit dengan corak yang bagus, yang berkilauan kulitnya, tetapi dia masih tetap menjadi seekor ular yang juga makanannya tetap sama, yang adalah anak-anak ayam, dan tentu dia akan mengganggu segala sesuatu yang ada di dalam taman itu. Akhirnya sang petani itu bilang, ular, engkau tidak bisa masuk, tetap kau pergi sebab kau akan tetap menjadi ular dan tidak bisa berubah menjadi apapun, berbeda dengan ulat yang kemudian menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu. Dari cerita ini mengkisahkan bagaimana dalam kehidupan kita sebagai manusia untuk menjadi manusia yang baru, yang roh kita dibaharui di dalam Kristus. Roh kita yang lama telah digantikan melalui kuasa Kristus yang telah mati dan bangkit mengalahkan maut, dan dosa-dosa kita diampuni. Dia menghembuskan kepada kita semua roh. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 22 dikatakan, dan sesudah demikian ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Roh yang baru itu yang telah ia hembusi di dalam setiap kita manusia. Roh itu yang lalu kemudian membuat kehidupan kita yang lama menjadi manusia yang baru. Manusia yang lama itu berarti kita masih hidup di dalam kekhawatiran, kita masih hidup di dalam ketakutan, kita masih hidup di dalam iri hati, kebencian, amarah, dendam, hal-hal yang membuat kita jauh daripada kasih karunia Tuhan. Lalu Tuhan memberikan kepada kita rohnya sehingga kita menjadi manusia yang baru, manusia yang berkemenangan, manusia yang selalu hidup memuliakan nama Tuhan, manusia yang tidak stres ketika ia menjumpai persoalan masalah-masalah di sepanjang jalan kehidupannya, manusia yang selalu memuji Tuhan, manusia yang selalu bersyukur kepada Tuhan dalam situasi hidup apapun yang ia alami hari demi hari. Itulah manusia baru yang sudah harus kita miliki dalam kehidupan kita. Dan itu bisa kita dapatkan ketika setiap kita membuka hati kita untuk menerima roh yang daripada Allah, untuk membaharui kehidupan kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, setiap kita adalah manusia baru. Yesus sudah mati, tersalib, dan ia bangkit. Dia sudah menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, dan dengan demikian ia pun menjanjikan kepada setiap kita tatkala ia nanti naik ke sorga, supaya kita menantikan pembaharuan yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita semua sudah ditebus oleh Allah. Kita sudah memiliki roh yang baru di dalam Kristus. Kita diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk berkarya dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita hidup dalam ketaatan dan takut akan Tuhan. Kita hidup untuk melakukan kehendak Tuhan dengan roh yang telah Ia hembusi kepada kita semua. Dan dengan roh yang Ia hembusi kepada kita semua, menguatkan iman percaya kita, menguatkan tubuh kita, menguatkan jiwa kita untuk hidup dan memuliakan Tuhan. Maka kita dibaharui menjadi manusia yang baru. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena firman-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami melalui channel Klavo Sukacita di saat ini. Biarlah Engkau memeteraikan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami, supaya roh kami terus dibaharui oleh Tuhan dalam mendengar akan firman Tuhan, dan manusia lama kami pun kemudian digantikan dengan manusia yang baru, roh yang baru yang mau hidup untuk memuliakan nama Tuhan, hidup melakukan kehendak Tuhan, hidup bersyukur kepada Tuhan, hidup taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, berkati semua pemirsa channel Klavo Sukacita di mana saja mereka berada dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan, pergumulan, persoalan dan masalah-masalah yang Tuhan izinkan kami alami dalam kehidupan kami, pun juga yang dialami oleh setiap pemirsa channel Klavo Sukacita. Tuhan teguhkan kami semua untuk dapat tetap menatap kepada Kristus yang adalah sumber jawaban dan jalan keluar bagi setiap persoalan dan tantangan yang kami temui. Terima kasih Tuhan, ini doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.